Oke, selamat datang kamu semua kembali di Pale Boys. Di video kali ini mungkin masih di kumpul adat ya, saya mau ajak kamu berpikir terkait. Saya yakin cukup banyak yang kita bahas di sini ya. Kenapa kita belum kaya? Ya, kamu pernahkah tidak sih kamu lihat seseorang turun dari mobil mewah, depo mobil banyak, rumahnya besar-besar, di mana-mana ada, bahkan di luar kota mungkin. Ada juga yang mereka liburannya sering ke luar negeri sana ya. Bisnisnya ada saja, selalu ada, selalu berjalan lancar. Lalu tanpa sadar muncul satu pertanyaan ya. Kenapa bukan saya? Kenapa dia? Mungkin pertanyaan ini juga sering muncul di kita kepala ya. Kenapa ada orang yang usianya sama, tapi hidupnya jauh lebih mapan ya? Kamu coba berkaca di kamu teman-teman sendiri lah. Ini kayaknya dia dulu orang biasa, tapi kok sekarang lebih sukses ya? Kenapa ya? Kenapa ada yang selalu seolah berhasil terus? Sementara mungkin kita masih menghitung ya, kita sisa saldo sebelum akhir bulan. Ada, saya cukup yakin ada. Saya senyum begini karena mungkin ada beberapa yang relate juga ya. Apakah mereka yang lebih bisa itu mungkin lebih pintar? Atau mungkin kita bilang lebih beruntung? Orang Jawa bilang bejo ya. Atau mungkin ada sesuatu yang memang kita belum pahami ya. Ada sebagian orang mengatakan kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Coba kamu pikir, kamu teman-teman sekitar itu nasibnya juga sama dengan kamu kan tidak sih? Teman yang paling dekat. Coba bayangkan, kalimat ini sederhana ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya ada benarnya juga ya. Kalau setiap hari kita berkumpul dengan orang yang hanya mengeluh, lama-kelamaan kita juga terbiasa mengeluh ya. Kamu relate kan tidak sih? Ada teman-teman yang selalu mengeluh. Saya senyum gini karena relate. Kalau setiap hari kita belajar dengan orang-orang yang gemar belajar ya, kita bersama orang-orang yang gemar belajar, tanpa sadar kita juga mungkin ikut terdorong untuk berkembang. Ya, sampai teman-teman memang ya tidak tahu begitulah ya. Lingkungan memang bisa mempengaruhi cara kita berpikir ya teman-teman. Tetapi apakah itu berarti semua orang miskin hanya karena lingkungannya? Kalau kita pikir-pikir lagi belum tentu juga ya. Karena faktanya banyak orang yang lahir juga dari keluarga yang sederhana, yang biasa saja, justru berhasil mengubah hidupnya ya. Lihat saja orang-orang dunia sana, Jeff, Elon, Albert Einstein mungkin. Dan ada juga yang lahir dari keluarga yang kaya tapi kehilangan semuanya. Kita jarang dengar begini mungkin ya. Tapi di media sosial tidak menceritakan itu. Coba kamu pikir mungkin di tetangga-tetangga mungkin. Saya yakin ada yang jauh mungkin beda kota kita pernah mendengarnya. Artinya lingkungan memang berpengaruh juga ya. Tapi bukan satu-satunya penentu juga. Terus kita berpikir, bagaimana dengan mereka yang selalu bekerja keras ya? Bukan banyak orang yang bekerja dari pagi sampai malam. Gojek mungkin, guru, karyawan kantoran. Namun kayaknya kita lihat itu kehidupannya masih gitu-gitu saja juga ya. Tapi di sisi lain ya, ada orang juga yang tampaknya ini kerjanya peleh, main-main saja, jalan-jalan ke sini ke sana. Tapi penghasilannya tuh jauh, langit berkali-kali lipat ya. Mungkin juga jawabannya bukan hanya sekedar bekerja keras ya, teman-teman. Melainkan bagaimana cara kita bekerja. Apakah kita terus menambah kemampuan, belajar hal yang baru, berani mencoba peluangnya, bereksperimen sendiri, atau hanya mengulangi rutinitas yang sama setiap hari sambil berharap hasilnya berubah. Saya senyum lagi nih, karena ini cukup relate dengan saya. Saya rasa memang masih hanya mengulangi rutinitas yang sama ya. Makanya sapu YouTube kamu lihat saja, tidak naik-naik.
Namun di tengah semua pembahasan tentang uang ya teman-teman, kalau kita ada satu pertanyaan lagi yang jarang kita tanyakan ya. Apa sebenarnya arti kaya sih? Kupu pendapat kaya dengan sapu pendapat kaya itu sama nggak sih? Kalau hari ini misalnya ada seseorang yang punya uang ratusan miliar, tapi kan bayangkan setiap minggu dia harus keluar masuk rumah sakit. Apakah itu benar-benar kaya? Kalau seseorang memiliki perusahaan besar, di mana-mana karyawannya banyak, tapi tidak ada waktu makan bersama di keluarga ya. Menurut kamu itu apakah masih kekayaan juga? Ada juga, ada orang yang terkenal, penggemarnya di mana-mana, tapi hidupnya dalam kesepian. Ada yang seperti itu, ada. Apakah itu hidup yang benar-benar kami inginkan ya? Kadang kita juga itu terlalu sibuk menghitung pendapat orang lain, selalu membanding-bandingkan di media sosial itu. Dampaknya itu kerasa sekali ya. Sampai lupa menghitung nikmat yang masih kita miliki, masih bisa berjalan, bisa tertawa, bisa memeluk orang tua, masih memiliki teman yang peduli. Itu mungkin kamu lihat itu hal-hal yang biasa ya. Tapi ada orang yang menginginkan hal-hal itu karena mereka sudah kehilangan. Kita belum pernah kehilangannya. Kalau kita berpikir dari agama juga mungkin kita diajarkan bahwa rezeki itu tidak selalu uang ya. Apa saja memang rezeki selain uang, kesehatan, rezeki, ilmu itu rezeki. Kalau nggak ditipu. Waktu kita bahas tadi, waktu juga rezeki, kesempatan. Kalau nggak dikasih kesempatan, waduh. Bahkan bertemu orang-orang baik dalam hidup juga merupakan rezeki ya teman-teman. Selalu diingatkan, ada pengalaman baru, wawasan baru. Bersyukur bukan berarti mimpi menjadi sukses ya teman-teman. Justru rasa syukur membuat kita mampu menikmati perjalanan menuju tujuan ya. Boleh kok, kita boleh mengejar kekayaan. Tetap boleh bercita-cita memiliki rumah yang besar, nyaman, membahagiakan orang tua, menyekolahkan anak, membantu orang lain. Sapu motivasi, lihat di YouTube. Orang ini kok selalu bantu orang. Lihat yang dibantu bahagia, kepengen sekali kayak gitu. Semua itu impian yang baik ya. Tapi jangan sampai saat mengejar satu bentuk kekayaan ya teman-teman, kita kehilangan semua kekayaan yang sudah kita miliki. Mengorbankan, kita ada uang dari judol, rumah hilang, keluarga pergi. Mungkin masalahnya kita bukan karena belum kaya saja juga ya. Bisa jadi karena kita terlalu sering membandingkan hidup dengan orang lain. Lihat aja di aplikasi-aplikasi lain, anak muda ini kaya-kaya banget, tapi kita tidak tahu benar atau enggak dapat uangnya. Media sosial hanya memperlihatkan pencapaian ya teman-teman, tidak memperlihatkan juga perjuangannya. Yang sudah rungkat kalah berapa kali, kok kalah kesannya kayak judi ya. Jarang memperlihatkan kegagalan mereka ya, dan hampir tidak pernah memperlihatkan air mata di balik kesuksesannya. Jadi kalau hari ini kamu semua belum merasa kaya, coba tanya pada diri sendiri, bercermin, apakah saya benar-benar miskin? Kalau ada teman-teman yang ngobrol gitu, bagaimana cara jadi kaya cepat ya? Pikir ini semua, apakah ini miskin? Atau selama ini saya lupa menghitung apa yang sudah Tuhan titipkan ya? Bisa jadi orang yang paling kaya bukan yang paling banyak hartanya, apapun itu, melainkan yang mampu menghargai apa yang dimilikinya ya teman-teman.
Wah, saya sudah punya monitor 24 inch, kepengen ke 27 inch, nggak masalah. Tapi kalau belum bisa jangan dipaksa. Sambil terus berusaha menjadi yang lebih baik setiap harinya tentunya ya. Jangan bermut putar-putar di tempat yang sama. Sekarang saya juga mau tanya ke kamu semua ya. Kalau kekayaan hanya boleh diukur dengan satu hal, menurut kamu ukuran yang paling tepat itu apa terkait kekayaan itu? Uang, kesehatan, keluarga, atau ketenangan hati ya? Ya, itu kamu semua tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih, jumpa lagi di kumpul adat berikutnya ya. Semoga kita semua tetap bahagia ya, tetap bersyukur apapun yang kita dapati ya. Sekian dan terima kasih.